Berarti Jadi menarik. teman-teman yang belum punya rumah dan gajinya di bawah 8 juta itu boleh beli itu tadi rumah subsidi FLPP gitu. FLPP. Syaratnya itu belum punya rumah, Belum punya rumah. terus rumahnya tipenya rumahnya tipenya di bawah 36 meter persegi. Syaratnya itu belum Syaratnya punya itu. rumah, pendapatan di bawah 8 juta. Berarti Kayak Mbak pendapatannya di Eka bawah 8 yang juta. di atas 10 juta nggak boleh sudah. Oh gitu. Amin gitu ya, Pak, ya. Jadi tip membeli rumah supaya tidak tertipu teman-teman. Yang satu adalah tanyain mereka ini sudah jadi anggota asosiasi perumahan enggak gitu. Karena kalau mau jadi anggota asosiasi Apersi ini kita seleksi dulu. Jadi tanyain sudah jadi anggota pengembang Apersi apa belum gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tanyain legalnya. Legalnya itu satu dari sertifikatnya. Sertifikatnya ini sudah atas nama pengembang tersebut enggak Mbak Eka gitu. Jangan sampai sertifikatnya masih atas nama petaninya gitu. Oh iya. Itu ya, sudah atas nama HGB-nya, itu sudah atas nama pengembang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah set plan-nya coba dicek. Apa sudah ada tanda tangan dari pemerintah setempat? Set plan-nya sudah ditandatangani apa belum? Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Septiana Eka dalam podcast Malang Live. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema tentang mengapa warga luar kota memilih hunian di Malang Raya. Bersama Bapak Mahrus Soleh selaku Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Jawa Timur, pengusaha properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sehat Eka. ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mungkin Sehat. sebelumnya bisa disapa dulu Pak Tribuners yang ada di rumah. Baik, Tribuners, alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi podcast sama Mbak Eka dari Tribun. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Ada manfaat yang diberikan untuk Tribuners yang ada di rumah ya Pak? Iya, ya? ada Alhamdulillah, manfaatnya. Iya. Pak, sebelumnya kalau misalkan kita bahas tema utama nih Pak, saya pengen tahu profil dari Bapak sebagai pengusaha Pak. Bisa Iya. diceritakan gimana Pak? Awalnya Bapak terjun sebagai pengusaha properti itu seperti apa kira-kira? Ya, baik Mbak Eka. Jadi awal mulanya saya ini kerja ini ngalir saja. Oh ngalir aja ya, Ya, Pak ya? tapi gimana katanya ngalir saja itu seperti air. Jadi kalau ada batu belok gitu. Tapi bagaimana ngalirnya ini yang cepat gitu Mbak Eka. Ngalirnya cepat seperti apa kira-kira Pak? Ya contohnya saya dulu sangat sedih sekali cita-cita saya bisa kuliah di UB. Tapi setelah diterima di sana saya nggak jadi kuliah. Alasannya kenapa Pak gak jadi Karena nggak kuliah? punya biaya. Oh gak punya biaya ya Pak ya? Orang tua petani melni, bapak sudah nggak ada, jadi nggak ada biaya. Oke. Jadi nggak bisa kuliah. Akhirnya nggak bisa kuliah, ada hikmahnya. Kerja mulai dari jual mainan anak-anak, jual keliling rokok. Pedagang keliling rokok itu ya Pak iya, ya? keliling dari toko ke toko naik motor. Sama kerja di kandang ayam. Oh itu jadi pekerjanya atau yang punya ayam Bang? Kerja saya Oh, kerja. di kandang ayam. Kerja di mana PT Supra Luxindo yang nawarin Aquaguard itu dulu. Jadi pindah-pindah saya jual keliling, nawarin genteng. Oh, Kan di kampung saya ada iya. pengrajin genteng dulu. Itu di mana dulu Pak? Di Pekerjaannya? Turen. Oh, di Jadi Turen. di Oh, berarti Bapak kampung asli saya Turen. itu ada kampung, di kampung itu ada pengrajin genteng dulu. Oh, Jadi dulu. saya ambil genteng, kan sudah kenal, saya tawar-tawarkan keliling ke Bermanjing, Sumber Manjing, ke Dampit, ke Gunung Kawi. Pada waktu sudah ada yang beli, saya cari kendaraannya, saya kirim ke
ke pelanggan tersebut, dapat uang, saya bayarkan ke yang pengrajinnya. Ini mulai nol, Mbak. Oh, dimulai dari nol. Itu Iya. kira-kira tahun Jadi berapa, nggak Pak? jadi kuliah itu ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga Iya. ya, Pak ya. Itu tahun berapa kira-kira, Pak? Itu tahun 97, mulai lulus kan 97. Oh, 97. Saya baru lahir, 98. Pak. Baru lahir Iya, ya. berarti Bapak sudah Berbisnis itu ya, Pak, kecil-kecilan sudah itu. mulai itu. Kerja. Iya. Berarti 97 Bapak memulai usaha kecil-kecilan karena waktu itu gagal untuk kuliah ya, Pak? Ya, di karena UB. gagal nggak jadi kuliah itu tadi. Karena keterbatasan biaya. Ya, cuma waktu itu saya ada tetangga saya itu memberitahu saya bahwa kalau nggak kuliah tetap harus terus belajar, baca buku gitu. Jadi saya terapkan ini sambil saya butuh ilmu marketing, saya pelajari ilmu marketing. Pada waktu saya sudah tambah pegawai, butuh tentang SDM, saya pelajari tentang SDM. Tambah pegawai, belajar tentang keuangan, belajar tentang marketing, manajemen. Jadi sambil jalan, Mbak. Oke, Jadi ngalir tadi itu iya, semuanya. berarti belajar marketing, keuangan itu otodidak ya, Pak ya? Ya, Belajarnya. ya sekarang kan banyak kan ya konsultan dan lain-lain ya. Dulu kan nggak bisa bayar konsultan, jadi iya. bisanya baca buku. Iya, iya, Pak. Terus kan dari tahun 1997 ya, Pak ya, Bapak Iya. kan menjajakan kayak jual genteng, Iya. jadi pekerja ayam. Itu terus gimana, Pak, lanjutannya? Dari situ mulai kan ada yang gagal, ada yang gagal jalan. Dulu awalnya buat pot vas bunga itu gagal, ya banyak gagal lah. Sehingga mulai tumbuh itu pada waktu jualan genteng, terus jualan beton, kan masih ngambil di temen, akhirnya produksi sendiri. Oh, akhirnya setelah belajar dari temen gitu ya, Ya, Pak, itu akhirnya produksi sendiri. Produksi sendiri. Dulu kan ngambil di pengrajin yang lain, akhirnya bikin sendiri dengan 2 pegawai, pabrik beton cornya itu. Oh, itu di mana? Pabrik betonnya dulu awal? Di Turen. Oh, di Turen Iya, juga di dengan Turen. 2 pegawai. Modalnya awalnya berapa, Pak? Modalnya dulu 500-an ribu lah. 500.000 ya, Pak ya? Iya. Lalu, Dari pinjaman gitu. Oh, pinjaman juga. Iya. Oh, berarti dari pinjaman Bapak memulai usaha beton ini ya, Pak ya? Iya, dari beton berkembang terus kan ngirim-ngirim ke proyek perumahan, ke toko bahan bangunan. Dari itu kirim ke toko bahan bangunan, kan kenal toko bahan bangunan. Nah, akhirnya membuat toko bahan bangunan. Oh, Makanya kita ada perusahaan kita namanya sekarang TI Bangunan. Deponya material bahan bangunan. Oke. Ini ada 25 cabang, Mbak, sekarang. Oh, 25 cabang. Itu di mana aja cabangnya, Pak? Di Malang Raya. Oh, di Malang Raya. Iya. Oke. Ini toko bahan bangunan. Jadi dari beton tadi, betonnya ada beberapa lokasi, beberapa pegawai. Sekarang ada toko bahan bangunan. Dari toko bahan bangunan karena sering nyuplai kontraktor perumahan, bikin perumahan, Mbak. Oh, bikin perumahan. Awalnya bisnis propertinya itu kontraktor perumahan, akhirnya bikin perumahan. Dari perumahan karena sering makan-makan, bikin warung, Ocean Garden itu. Oke. Gitu. Karena sering suka durian. Ada satu lokasi perumahan kita masih masuk ke dalam, kalau dijual perumahan nggak laku, nggak jadi kita pasarin, kita tanemin durian. Oke. Nah, sekarang jadi oge durian itu. Oke, durian. Iya. Oke. Nah, total usaha yang sudah Bapak gelutin sampai sekarang ini kira-kira berapa, Pak? Ada ya sekitar 5 lah. 5. Itu tadi ada apa? Oh, ada guest house juga. Oh, ada apa, Pak? Guest house. Oh. Hasana guest house. Itu berarti semuanya bisnis Bapak di Malang Raya semua ya, Pak ya? Ada di luar kota juga. Oh, ada di luar kota Iya. juga ya, Pak. Nah, kira-kira tantangan Bapak dalam membangun bisnis semua itu apa kira-kira, Pak? Tantangannya yang namanya bisnis banyak sekali tantangannya. Yang penting kita ini Mbak Eka harus terus belajar. Harus terus belajar sehingga dengan belajar ada masalah apapun juga bisa teratasi. Tantangannya seperti itu ya, Pak, harus banyak-banyak belajar Iya, ya, Pak, ya? karena masalahnya ada terus gitu. Tapi ini bisa selesai dengan kita terus belajar gitu.
gitu Mbak Eka. Gitu ya Pak ya. Tapi sekarang bisnisnya sudah berkembang ya Pak, Alhamdulillah, sampai sekarang ini. karena Allah, karena banyak yang bantu, teman-teman tim, karyawan, semuanya masyarakat yang cocok sama produk kita alhamdulillah terus tumbuh Alhamdulillah, berkembang. tumbuh berkembang juga bisnis properti ini juga ya Pak ya. Termasuk propertinya ini. Properti Iya. ini yang kita bahas nanti Tribuners. Iya. Oke, jadi Kita bahas properti karena sekarang salah satu target pemerintahan Pak Prabowo adalah gimana masyarakat ini dapat hunian yang layak Hunian huni yang itu layak, tadi. iya. Makanya ada program 3 juta rumah Pak. Iya, 3 juta rumah. Fokusnya kan 3 itu. Rumah Iya. sama MBG, makan bergizi gratis, sama satunya ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan, iya. Ini kita di fokus support di penyediaan rumah itu tadi. penyediaan rumah itu tadi. Oke, ini kisahnya Pak Mahrus ini menarik sekali ya Pak ya, dimulai dari nol ya Pak ya, bisa Dari menjadi nol. pengusaha sukses di berbagai macam bidang. Ya alhamdulillah. Banyak yang bantu Mbak. Banyak yang bantu juga Iya, ya baik, Pak Kak. ya. Oke. Nah, tapi Pak kita bahas ke tema utama ini ya Pak ya. Iya. Sebenarnya mungkin sahabat Tribuners di rumah ini masih awam tentang apersi. Kira-kira bisa dijelaskan apersi itu apa sih Pak? APERS itu adalah Asosiasi Pengembang Perumahan. Jadi ada banyak asosiasi pengembang perumahan. Kalau dulu ada yang namanya orang kenal hanya RE gitu kan. Sekarang ada Apersi, ada Impera, ada yang lain juga. Tapi kita di Jatim ini alhamdulillah untuk rumah FLPP Mbak, 2023-2024 kita kontribusi DPD Apersi Jatim paling besar di antara paling besar. asosiasi pengembang yang lain. Asosiasi yang lain ya Iya. Pak ya. Oke, paling besar berarti Iya, Apersi ini apa ya? Apersi, karena hampir 70% anggota kita adalah pengembang rumah FLPP, Oh. pengembang UMKM. Oh, pengembang UMKM itu ya Iya, Pak ya. pengembang kecil. Pengembang yang paling kecil. banyak itu. Iya, tapi kalau bedanya sama Real Estate Indonesia sama Apersi itu apa kira-kira Pak? Sama-sama asosiasi. Oh, asosiasi, sama-sama pengembang gitu ya Pak ya. Iya. Tapi bedanya? Namanya beda. Oh, namanya aja ya Iya, Pak yang beda. iya. Nah, saya pernah baca itu kalau real estate tuh untuk yang menengah ke atas gitu. Benar Enggak, nggak sih? kita Enggak ya, Apersi Pak ya? juga banyak yang sudah besar-besar. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, omsetnya triliunan pun sudah banyak di Apersi juga sekarang. Oh gitu, berarti gak ada perbedaan sama-sama Asosiasi. asosiasi Iya. pengembang properti ini ya Iya. Pak ya. Nah kalau misalkan jumlah hunian di Malang ya Pak ya, jumlah perumahan hingga kini sudah tumbuh di Malang Raya tuh kira-kira berapa Pak? Jumlah perumahan, Iya. ratusan perumahan ya. Ratusan perumahan ya Pak ya. Ratusan, banyak sekali perumahan. Karena setiap tahun ini yang mengajukan perumahan yo ratusan juga, kan kota, kabupaten, Iya, Batu. Malang Raya kan ada Iya. kota Malang, kabupaten Malang, sama kota Batu ya Kota Pak ya. Batu. Nah ini yang lagi tumbuh ini yang suburban Mbak, yang dekat-dekat sama kota ini. Wagir, daerah Wagir, daerah mana Tajinan, Karangploso, Singosari. Berarti Ini yang lagi tumbuh. lagi gitu. tumbuh Daun. berarti yang berdekatan dengan kota Malang ya Pak Iya. ya. Oke, nah dari sisi pangsa pasar nih Pak, para pengembang anggota Apersi ini membidik siapa aja sih kira-kira? Kita banyak itu tadi saya sampaikan, membidik 70% adalah rumah menengah ke bawah, rumah rumah di menengah ke bawah 500 juta itu. Oh, Paling berarti- banyak itu. Berarti harganya di bawah 500 juta ya Pak ya? Di bawah 500 juta. Minimalnya berapa Pak? Minimal 166. Oh, Program minimal. pemerintah itu. Iya, Nah ini Mbak Eka yang perlu masyarakat ketahui. Iya. Nah, dengan rumah yang harga 166 ini rumah yang dibantu pemerintah ini. Jadi bantuan pemerintah ini dalam selisih jumlah angsuran. Jadi angsurannya cuma contohnya kalau kredit 160-an juta ini cuma 100.045.000. 1 juta? 45.000 angsurannya Oh, per angsur bulan. itu per bulan ya Pak Nah ya? ini bantuan dari pemerintah hampir totalnya sampai selesai kalau 20 tahun ini sekitar 40-an juta Mbak Eka. Oh, 40-an juta. Jadi kalau teman-teman belum punya rumah dan
tidak ngambil rumah ini sebenarnya rugi 40-an juta. Rugi Karena ini 40. akan dibantu pemerintah sekitar 40 juta. 40 juta itu. Karena angsurannya kalau nggak disubsidi pemerintah ini sekitar 1.400.000. Ini cuma 1.045.000. Jadi sangat murah. Sangat murah ya. Terus berikutnya adalah ada bantuan uang muka juga senilai 4 juta. Sekarang luar biasa ini pemerintah Pak Prabowo ada tambahan lagi, yaitu biaya BPHTB yang sekitar 4,5 juta sekarang di-free-kan. Oh iya. Nah ini beberapa kota kabupaten sudah jalan, beberapa kota kabupaten belum jalan. Oh, Nah, yang sudah semoga- jalan tuh di mana aja, Pak? Yang sudah jalan Kediri sudah. Info terakhir kemarin Pak D menyampaikan di Kota Malang juga sudah, kabupaten belum. Nah, semoga kota-kota kabupaten yang lain bisa segera nyusul karena ini Nyusul. program pemerintah untuk masyarakat. Ya, terus berikutnya untuk pengembangnya PBG-nya gratis sekarang, Mbak. Oh, juga. gratis, Pak. Ya. Untuk rumah FLPP ini. Berarti itu fasilitas yang ditawarkan para pengembang perumahan di Malang Raya untuk calon pembeli ya, Pak ya? Yaitu yang untuk rumah yang menengah ke bawah tadi. Menengah ke bawah. Ada yang di atasnya ini ya rumah 200, 300 Oh, ini. harga 200, 300. Ini biasanya ada program dari pengembang tanpa uang muka biasanya. Oh, tanpa uang muka ya, Pak ya? Ya, jadi cukup tanda jadi saja ada program itu sudah dapat rumah, tinggal ngangsur aja nanti. Itu rumahnya sudah jadi atau masih proses Sudah jadi. bangun? Oh, sudah ada jadi. sudah jadi, ada yang KPR Inden, Pak. KPR Inden itu yaitu KPR Iya. yang KPR dulu baru dibangun rumahnya. Oke. Ada yang ready stock juga gitu. Oke. Gitu. Nah, berarti Jadi menarik. teman-teman yang belum punya rumah dan gajinya di bawah 8 juta itu boleh beli itu tadi rumah subsidi FLPP gitu. FLPP. Syaratnya itu belum punya rumah. Belum punya rumah. Terus rumahnya tipenya rumahnya tipenya di bawah 36 meter persegi. Syaratnya itu belum Syaratnya punya itu. rumah, pendapatan di bawah 8 juta. Berarti Kayak pendapatannya Mbak di Eka bawah yang 8 di juta. atas 10 juta nggak boleh sudah. Oh gitu. Amin gitu ya, Pak ya. Ya, nah kalau misalkan orang-orang pembeli dari luar gitu, Pak, pengen memilih rumah di Malang Raya gitu ya, Iya. Pak ya. Karakteristik hunian yang banyak dipilih oleh calon pembeli dari luar kota besar itu di Malang Raya kira-kira apa? Kalau orang luar kota banyak milih ini satu yang dekat dengan kampus biasanya. Yang dekat sama kampus ya. Ya lokasi nomor satu paling penting lokasi. Itu terus yang kedua adalah dekat dengan kampus tadi. Berikutnya itu Mbak, yang banyak fasilitasnya. Fasilitasnya. Iya, kan beberapa perumahan ada fasilitasnya. Yang memang dekat fasilitas umum, dekat lokasi strategis memang mahal gitu. Makanya kita teman-teman pengembang ada bantuan dari teman-teman pengembang, yaitu uang mukanya bisa sangat kecil sekali gitu. Uang mukanya Bisa berapa? diangsur. Oh, bisa diangsur. Makanya cara pembayarannya pun ada beberapa macam. Bisa tunai bertahap ke pengembang atau KPR, Mbak Eka. Ya. Jadi teman-teman bisa KPR ke bank gitu. Atau bisa ada beberapa teman yang program syariah. Jadi bisa 3 tahun, 5 tahun tanpa bunga itu. Ya banyak alternatif Mbak Eka. Oke. Yang penting niat dulu beli Niat dulu rumah ya, gitu. Pak ya. Karena rata-rata rumah ini naik setiap tahun harganya. Ya. Nah, kalau Kota Malang ini kan sudah padat penduduk ya, Pak ya. Iya. Biasanya kan para pembeli ini membeli properti di wilayah Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Kota Malang Iya. ya, Pak ya. Seperti Karangploso, Iya. terus Pakis, tadi wilayah Pakis Wagir. juga Wagir. Gitu. Apakah wilayah berbatasan dengan Kota Malang ini lebih menarik perhatian pembeli, Pak? Ya, terutama kalau yang di wilayah di pinggir-pinggir kota ini yang penduduk lokal, Mbak Eka, Malang Raya, penduduk Malang Raya, atau yang sudah tinggal di Malang dan merasa enjoy di Malang, ini beli di situ. Tapi kalau yang dari luar kota anaknya di
kuliah ini biasanya nyari yang dekat-dekat kampus tadi Oh, itu. yang deket-deket kampus itu ya Pak ya? Iya, makanya yang di sana kan peningkatannya tinggi sekali itu. Oke, berarti kebanyakan yang deket-deket kampus ya Pak ya? Iya. Oke. Cuma kalau yang untuk hunian masyarakat Malang atau sudah tinggal di Malang lama, ini di pinggir-pinggir tadi menarik karena harganya lebih murah Mbak Eka. Oh, lebih murah berarti yang rumah-rumah di wilayah Karangploso, terus kayak Pakis, kayak gitu Iya. tuh lebih murah ya Lebih Pak ya? murah. Oke, mungkin harganya 200 ke bawah ya Pak ya? Yang subsidi tadi di Iya, bawah di bawah 200 itu. ada gitu. Iya. Tapi yang sudah menengah ya 250, 300, 400 itu juga banyak. Kalau sudah nyari kualitas ya yang di atas 200 tadi itu. Oke, berarti ini buat Tribuners yang pengen cari rumah di wilayah Malang Raya, karena kota Malang ini kan sudah Iya. padat penduduk ya Pak ya, Iya. bisa membeli rumah di wilayah kabupaten yang dekat Kabupaten. dengan kota Malang seperti Karangploso, terus Singosari, Pakis, Singosari, terus Pakis, Bululawang, Bululawang. Dau Iya. itu juga ya Pak ya? Dau, bagus itu Dau juga. ya Pak, bagus juga ya Pak ya. Kan deket kota Batu, dekat kota Batu, dekat kota Malang juga. kota Malang juga Iya. ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih di mana sih hunian yang menyediakan keindahan alam? Yang indah alamnya kalau di Malang Raya ini satu ya pasti Batu tadi ya. Batu, Dau, daerah Kedung Kandang itu agak tinggi juga. Daerah Kedung Kandang, Iya, daerah sini ya Pak ya. view-nya juga bagus untuk ke kota itu Mbak Eka. Berarti wilayah Karangploso juga bagus. Oh iya, Beberapa Karangploso, agak iya, naik gitu. agak naik gitu, Iya, iya, berarti harganya wilayah- bisa ya agak terjangkau juga gitu. ya kalau Karangploso sih banyak Pak bisnis-bisnis properti yang dibangun di sana. Kalau Wah, saya lihat Karangploso ini kalau di Malang ini kayak Singapuranya gitu katanya. Singapuranya Malang, Iya, Kabupaten Malang. iya, karena ke Batu dekat, Iya. dia letaknya di Kabupaten Malang, Iya. ke kota juga Ya dekat. ke kota juga deket Iya. ya, Pak ya. Iya, Mbak Iya. Eka. Berarti wilayah Karangploso, Dau, Kedung Kandang itu ya Pak ya. Kedung yang Kandang itu. menyediakan keindahan alam yang bagus. Wagir juga beberapa ada Oh, yang Wagir juga bagus ya, Pak ya. bagus juga. Hmm, Dari oke. kota juga nggak jauh. Iya, dari kota juga tidak terlalu jauh. Nah, menurut Pak Mahrus nih, melihat bisnis properti di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik aja tuh seperti apa kira-kira Pak? Masih ada aja peluang. Terutama anggota kita 70% rumah FLPP nggak berpengaruh, Mbak. Karena ini mereka ini usernya, pembelinya ini adalah rumah pertama. Oh, oke. Mereka benar-benar butuh rumah itu. Jadi nggak berpengaruh. Terus yang berikutnya dibantu pemerintah. Cuma 1.045.000 angsurannya dapat rumah. Kan sama dengan kontrak ini, Mbak Eka. Iya, sama dengan kontrak. Ini sudah jadi rumah sendiri. Jadi anggota kita nggak ada pengaruh dengan ekonomi yang seperti ini. Untuk anggota kita yang menengah ke atas, mereka kreatif, banyak program-program. Karena yang sangat berpengaruh adalah penjualan yang harga di atas 500 juta kayaknya Mbak Eka. Oh, harga di atas 500 juta itu ya Pak Ya, ya? makanya banyak pengembang yang dulu jual di atas 500 sekarang agak turun dikit. Agak turun dikit, itu ada faktornya nggak Pak? Faktor itu tadi menyasar pembeli pertama itu. Oh, pembeli pertama Karena itu. mesti butuh kan Iya, mereka yang iya. namanya rumah ini gitu. Iya. Oke. Gitu. Nah, berapa perputaran uang dari bisnis dalam 3 tahun ini Pak berdasarkan data yang dimiliki Apersi? Nah, kalau di Apersi alhamdulillah setiap tahun omset kita ini naik sekitar 20-an persen lah gitu. 20-an persen itu Ya, tiap setiap tahun setiap itu. tahun ya, Pak ya. Dan tahun ini target kita DPD Apersi Jawa Timur akan membangun 20-an ribu unit rumah. 20-an ribu unit rumah ya Pak Iya. ya. Oke, kalau misalkan hunian di Malang Raya nih, kenapa sih Pak menjadi pilihan pertama bagi calon pembeli? Ya, Malang ini adalah salah satu kota yang cocok untuk hunian, Mbak. Di antara termasuk yang paling bagus untuk hunian. Karena apa? Malang ini satu, kota pendidikan. Kedua, kota wisata. Terus yang ketiga, kata Mbak Eka tadi, kulinernya banyak. Ya, kulinernya banyak. Terus berikutnya fasilitas kesehatannya, rumah sakit besar, rumah sakit modern lengkap di sini. Terus iklimnya, udaranya pas di sini, nggak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Ini beberapa kelebihan kenapa orang beli di Kota Malang. Berikutnya apa? Bagi yang
suka investasi rata-rata kenaikan properti di Malang ini per tahunnya ini masih di atas inflasi. Oh, di atas inflasi Iya. ya Pak ya. Berarti bagus untuk Sangat investasi. bagus. Jangan sampai uang kita ini ditaruh di bank, padahal di bank ini kan kalah Mbak sama inflasi. Oke. Harus diinvestasikan itu. Oke, tapi menurut Bapak lebih baik investasi emas atau rumah? Menurut saya dibagi-bagi Oh, gitu ya. dibagi-bagi. Jadi kalau saya diajari sama guru saya ini, kita ini ada 3 bucket. Bucket atau celengan ya, kalau di kampung itu ya. Kalau di Madura apa itu namanya? Celengan itu. Celengan. Sama ya? Iya. Itu ada 3 Mbak. Satu, celengan keamanan. Yang kedua, celengan pertumbuhan. Yang ketiga adalah celengan impian. Oke. Jadi kalau dapat uang itu harus masuk 3 itu. Harus dibagi-bagi ya Pak ya? Dibagi-bagi. Gak boleh masuk celengan satu gitu, gak boleh. Jangan, kalau keamanan pertumbuhannya sangat rendah ini tadi, tapi aman kita, butuh apa-apa ada uang ini. Pertumbuhan gimana uang kita ini ada tumbuhnya. Jangan sampai kalah sama inflasi. Oke. Termasuk emas ini ya pertumbuhan lah ya. Iya. Aman, setengah tumbuh emas ini. Bisnis masuk tumbuh. Ya rata-rata keuntungan 10-20% ini sudah tumbuh gitu kan. Kalau di bawah 10% ini masuk yang aman tadi. Lah ini yang di atas 20% ini impian. Oh, impian. Ya, Mbak Eka punya impian apa? Investasi di sini. Oke. Contohnya kalau investasi kripto 10 tahun yang lalu kan sudah ribuan kali ini Iya, peningkatannya iya. ini. Gitu Mbak Eka. Oh gitu, berarti harus dibagi-bagi ya Pak? Dibagi Nggak boleh sehingga dijadikan uang kita satu. ini kita semakin lama semakin makmur Semakin gitu. makmur. Pendapatan kita dari investasi harus lebih besar ke depannya daripada pendapatan kita dari kerja Mbak Eka gitu. Iya, iya, iya. Karena kayak Mbak Eka masih sangat muda ini banyak investasi. Iya, banyak investasi ya Pak Iya, ya. sehingga nanti 10 tahun lagi, 20 tahun pendapatan dari investasi Mbak Eka lebih tinggi daripada gajinya. Iya, iya. Kalau sekarang banyak mana? Lebih banyak. Banyak gaji ya Mas Ian. Nah, nanti harus 5 tahun lagi sudah targetnya Mbak Eka seperti itu. Oh gitu. Nggak kerja pun uang kita yang bekerja Iya, Mbak Eka. uangnya yang bekerja. Lah ya, Pak, kesalahan kita selama ini teman-teman Tribuner ya. Tribuners, yaitu kesalahan kita selama ini adalah kita tidak investasi itu tadi. Lupa uang kita ini harusnya setelah kita bekerja keras mencari uang, harusnya uang kita ini juga bekerja keras juga ke kita, sehingga penghasilan dari investasi targetnya lebih besar daripada kita kerja tadi itu. Oke, ini menarik banget ilmu yang diberikan oleh Pak Mahrus tentang investasi Iya, sebentar itu, ini Mbak ya Eka. Pak ya. Iya. Oke, nah kalau misalnya kita balik lagi nih Pak ke bisnis pengembang properti, menurut Pak Mahrus bagaimana sih perkembangan bisnis properti di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang saat ini? Oh, Malang Raya ini paling tumbuh Mbak Eka di antara beberapa kota kabupaten yang lain. Makanya teman-teman jangan, kalau investasi di Malang cocok terus tumbuh ini. Dibanding dari daerah lain di mana? Di Jatim ini kita termasuk termasuk daerah yang bagus, yang tumbuh untuk Berarti untuk wilayah propertinya. Malang Raya ini wilayah yang benar-benar cocok untuk berbisnis properti ya Pak ya, Properti. dibandingkan dengan daerah-daerah Daerah lainnya. yang lain rata-rata mesti tumbuh itu tadi. Oke. Di atas rata-rata di atas nasional. rata-rata nasional ya Iya, Pak ya, sudah ya Pak iya. ya. Oke, kalau selain Malang Raya Pak, kira-kira daerah mana lagi Pak yang cocok untuk berbisnis properti ini? Malang Raya, Kediri bagus, Kediri ya, Pak, ya. Jember, Jember. juga FLPP terbesar di Jatim adalah dari Jember. Oh, Jember. Jember itu bagus lagi di Mojokerto sekarang. Oh, Mojokerto. Gresik itu ya Pak. Sidoarjo sudah agak turun dikit Oh, karena Sidoarjo. beberapa ketarik sama mana ini Mojokerto, Oh, karena Mojokerto. jaraknya dari Surabaya hampir sama kan itu Mbak. Oh, iya. Berarti Kediri, Ya, Pasuruan juga Pasuruan bagus. sudah bagus ya Pak ya. Gitu Mbak Eka. Nah, kalau misalkan konsep hunian seperti apa yang dijual oleh Apersi Pak?
Kita makanya 70% FLPP, yang lain komersil. Komersil ini sekarang teman-teman banyak kreatif, banyak yang unik-unik anunya, rumahnya. Ini menarik juga. Oh, konsep yang ditawarkan kira-kira seperti apa Pak? Desain bangunannya? Desain bangunannya, terus modelnya. Ya, ada yang sekarang model mezanin gitu. Kelihatannya satu lantai padahal 2 lantai. Ini sangat efisien Mbak Eka. Berarti tiap-tiap tipe itu harganya berbeda-beda ya Pak? Berbeda-beda sesuai lokasi dan modelnya dan luas bangunannya, luas tanahnya. Oke, kira-kira yang menjadi favorit pembeli itu apa Pak tipenya? Tipe kalau di Malang sekarang ini 2024 yang paling dominan ada yang di bawah 500 juta tadi. Yang di bawah 500 juta itu ya Pak ya. Itu yang lagi laris Mbak. Laris manis 300-an di pasaran itu ya Pak ya. Karena rata-rata rumah pertama tadi itu Rumah Mbak Eka. pertama. Iya. Pak, ini kan setiap tahun ya Pak ya, di Indonesia ini kan kekurangan rumah mencapai 800.000 unit. Ini kan Malang Raya mayoritas banyak mahasiswa ya Pak ya. Apakah mahasiswa ini bisa menjadi pengembang perumahan Pak? Ya, bisa. Oh bisa, caranya gimana Pak? Ini kalau di UMM ini ada kelas C, kelas apa C? COE ya itu CIO. COE. Nah itu kelas di mana mereka ini magang di tempat-tempat kita pengembang, sehingga nanti mereka melajari tentang marketing, melajari tentang keuangan, melajari tentang gimana buat set plan dan perizinannya. Ini lengkap mereka. Oh, berarti ada kelasnya ya Pak? Ada kelasnya. Itu ada di UMM aja atau? Sementara di UMM. Oh, di UMM. Iya. Oke. Itu yang ikut sudah jalan itu. Seluruh mahasiswa atau harus mahasiswa tertentu? Iya, terdaftar tertentu. Ini sementara sipil ini. Oh, sipil. Oh, teknik sipil itu ya, sipil. Pak. Nah, itu sudah jalan sehingga mereka bisa mengetahui gimana jadi pengembang tadi itu. Gimana cara milih lahan, gimana ngurus izinnya, gimana cara memasarkannya, gimana cara membangunnya Mbak gitu. Iya, berarti sudah dipelajari ya Pak ya? Sudah tahu lebih atau dulu. Belajar jadi anggota Apersi juga bisa. Oh bisa, caranya gimana Pak? Ya jadi anggota Apersi, terus nanti kan bisa berkolaborasi, bersinergi sama teman-teman. Sudah bisa belajar magang di tempat kita juga. Nah berarti mahasiswa ini sudah harus mengetahui pangsa pasarnya terlebih dahulu ya Pak ya? Termasuk itu dipelajari itu juga ya Pak ya. Jadi yang dipelajari banyak Mbak. Banyak juga marketing, cara pembangunannya. Jadi mereka menerapkan ilmu yang dipelajari dari kampus sama realitanya di lapangan ini bagaimana. Gitu Mbak Eka. Menarik banget ya Pak ya. Berarti sangat menarik. Dikhususkan untuk mahasiswa teknik sipil UMM atau umum boleh? Umum boleh. Umum boleh. Daftar ya mungkin ya ke sana ya. Ke UMM itu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, ini kan mungkin terakhir ya Pak ya. Mungkin bisa dikasih tips supaya calon pembeli ini tidak tertipu dengan bisnis bodong properti gitu. Kadang kan properti itu kan ada yang nawarin harga murah gitu. Iya, ini penting sekali pembeli tergiur dengan harga murah. Harga murah. DP-nya kadang 0% kayak gitu Pak. DP 0. Harganya sangat menjanjikan, lokasi strategis. Iya, lokasi strategis tapi lokasinya rawan banjir gitu Pak. Itu gimana Pak kira-kira? Jadi tip membeli rumah supaya tidak tertipu teman-teman. Yang satu adalah tanyain mereka ini sudah jadi anggota asosiasi perumahan enggak gitu. Karena kalau mau jadi anggota asosiasi Apersi ini kita seleksi dulu. Jadi tanyain sudah jadi anggota pengembang Apersi apa belum gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tanyain legalnya. Legalnya itu satu dari sertifikatnya. Sertifikatnya ini sudah atas nama pengembang tersebut enggak Mbak Eka gitu. Jangan sampai sertifikatnya masih atas nama petaninya gitu. Oh iya. Itu ya, sudah atas nama HGB-nya, itu sudah atas nama pengembang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah set plan-nya coba dicek. Apa sudah ada tanda tangan dari pemerintah setempat? Set plan-nya sudah ditandatangani apa belum? Ya, dan pastikan tanda tangannya asli.
bisa dicek di dinas perizinannya ya. Karena beberapa tahun yang lalu ada set planan Mbak Eka palsu juga. Ada palsu juga ya Pak iya. ya? Berikutnya setelah tadi pengembangnya jelas, kedua ada HGB-nya atau sertifikatnya atas nama pengembang, berikutnya ada set plan. Setelah ada set plan, tanya juga PBG-nya sudah jadi belum? PBG itu apa, Pak? EMB kalau dulu. EMB. Nah, ini PBG. PBG-nya sudah ada belum? Kalau sudah ada, lagi tanya ke warga yang sudah tinggal di sana, gimana pengembangnya, gimana kerasan nggak di sini, gimana fasilitasnya. Nah ini kalau mereka puas, testimoninya bagus, berarti lanjut gitu. Lanjut, oke. Berarti minta testimoni juga ya Pak ya, dari warga-warga sekitar. Kalau belum ada yang tinggal di rumah itu baru buka, tanyain pengembang ini pernah bangun di lokasi yang lain enggak gitu. Oke. Kalau pernah di mana, datangi di sana. Gimana pelayanannya, fasilitasnya, dijanjikan tepat apa enggak itu. Oke. Itu kalau beberapa pengembang hal. tuh buka lokasi kira-kira yang dilihat pertama kali apa Pak? Wilayahnya. Pengembang. Iya. Lokasinya. Apakah bebas dari banjir atau termasuk itu. Termasuk itu ya, apa ya? Sebenarnya kalau Malang bebas banjir ya kalau Malang. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Jarang banjir kalau Malang. Iya, jarang banjir ya Pak ya Malang. Iya, oke. Oke Pak Mahrus Soleh, terima kasih Pak Makasih Mbak Eka atas waktu dan kesempatannya. Tadi tuh tips-tipsnya menarik buat Tribuners yang pengen beli rumah ya Pak ya, rumah murah tapi fasilitasnya itu bagus, baik gitu ya Pak. Harus hati-hati. Ya, dan juga harus hati-hati ya. dengan pengembang yang nakal seperti itu, harus dicek dulu kebenarannya. Oke, terima kasih Pak Mahrus Soleh atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Bapak Mahrus pamit undur diri. Kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.